Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Rizky Karunia dari kelas 11 MPLB 5 SMKN Negeri 1 Karasera. Di sini saya dan beberapa rekan saya yaitu Saya Irwan Disutohang dari kelas 11 MPLB 5. Perkenalkan, nama saya Nurul Fazia. Saya dari kelas 11 MPLB 5. Perkenalkan, nama saya Ratu Afni. Saya dari SMKN 1 Karasera. Perkenalkan, nama saya Marsha. Saya dari 11 MPLB 5. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang khalayak dalam humas. Yang pertama, pengertian khalayak. Khalayak atau publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Khalayak utama yang paling menjadi subjek dari berbagai organisasi secara umum dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat luas. Yang kedua, calon pegawai atau anggota. Yang ketiga, para pegawai atau anggota. Yang keempat, pemasok jasa atau berbagai macam barang. Yang kelima, para investor pasar uang. Yang keenam, para distributor. Yang tujuh, konsumen dan pemakai produk organisasi. Dan yang terakhir, para pemimpin pendapat umum. Yang kedua, penetapan khalayak. Penetapan khalayak 1. Alasan penetapan khalayak antara lain: A. Untuk mengidentifikasikan segmen khalayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan. B. Untuk menciptakan skala prioritas hubungan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya. C. Untuk memilih media dan teknik humas yang sekiranya paling sesuai. D. Untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupanya agar cepat dan mudah diterima. 2. Akibat tidak ditetapkannya khalayak: segenap usaha dan dana akan terpecah belah akibat terlalu luasnya khalayak yang dituju. B. Pesan yang dikirimkan tidak ditangkap dan dimengerti sebagai mestinya karena pesan itu tidak sesuai dengan karakteristik khalayak yang menerimanya. C. Total kegiatan tidak akan sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan sehingga penggunaan jam kerja, materi, serta peralatan menjadi tidak ekonomis. D. Tujuan yang hendak dicapai luput dari jangkauan. E. Pihak manajemen untuk humas internal ataupun perusahaan klien tidak akan merasa puas dengan hati yang ada. F. Penetapan khalayak dari kegiatan humas merupakan elemen yang penting dari rangkaian perencanaan atau suatu kampanye kehumasan. Dan yang terakhir, employee relations, media relations, community relations, public affairs, dan government relations. Employee relations atau hubungan dengan karyawan meliputi semua bentuk komunikasi antara pemimpin organisasi dan karyawan. Tujuan employee relations adalah meningkatkan pengetahuan karyawan tentang kebijakan, kegiatan, dan perkembangan atau pertumbuhan organisasi, meningkatkan sikap positif karyawan terhadap organisasi, dan menerima feedback dari organisasi. Cara untuk meningkatkan kesehatan kerja di perkantoran antara lain: peningkatkan pengetahuan kesehatan kerja, pembayaran PHBS di tempat kerja, dan aktivitas fisik. Media relation. Hubungan dengan media terdiri atas publisitas atau liputan berita tentang kegiatan organisasi. Hal yang harus diperhatikan untuk mengoptimalkan penggunaan media massa sebagai berikut. Yang A. Jenis dan besaran khalayak yang dijangkau oleh media atau saluran. Yang B. Jenis materi yang digunakan oleh media atau saluran: sport news, materi fitur, wawancara, atau foto. Yang C. Nama dan jabatan editor yang bersangkutan, direktur reporter atau staf penulis yang menangani rubrik atau pemberitaan organisasi yang ditandatangani. Dan yang D. Tenggat waktu, deadline, media yang bersangkutan bulanan, mingguan, harian, edisi pagi sore, prediksi atau per jam. Tujuan media relation antara lain: yang A.
meningkatkan pengetahuan komunitas media terhadap berita organisasi. Yang B, meningkatkan kredibilitas organisasi di kalangan orang-orang media. Dan yang C, meningkatkan sikap dan pemberitaan yang positif tentang organisasi di media. Community relation, hubungan suatu lembaga dengan lingkungan di sekitarnya sangat penting karena merekalah yang menyediakan tenaga kerja, organisasi, daya dukung lingkungan yang menarik maupun yang patut dihindarkan. Target khalayak. Community relation. A. Keluarga karyawan. B. Komunitas media dan komentator. C. Pimpinan komunitas. Tujuan community relation meningkatkan pengetahuan komunitas tentang kegiatan operasional organisasi termasuk produknya, pelayanannya, karyawannya, dan dukungan terhadap proyek komunitas. B. Mendapatkan dukungan dari pimpinan komunitas. C. Mendorong adanya feedback dari pimpinan komunitas. Selanjutnya, Public Affairs dan Government Relations. Proses ini meliputi menggalang koalisi politik langsung dan tidak langsung, lobby, aksi dan kegiatan pendidikan politik, komunikasi mengenai isu-isu politik, dan serta kegiatan dukungan politik. Data yang diperlukan untuk memahami anggota legislatif meliputi data pemilihan pejabat yang memperhatikan isu-isu klien, jumlah, lokasi, dan demografi umum konstitusi mereka. Mereka ditugaskan seperti komisi, dan kepentingan umum juga keahlian mereka. Sekian penjelasan materi tentang khalayak dalam humas dari kami. Semoga dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh para audiens. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.